Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini hadir semua. Hadir. Oh, Mbak Monika nggak hadir. Oh, ada yang nggak hadir ya? Oh, ya, nanti saya absen dulu. Sudah sarapan? Belum. Ayo, dikuntes dulu. Nanti biar tambah semangat. Terus semangat. Kalau belum sarapan, besok lagi kalau berangkat sarapan dulu ya. Bagus, sudah semangat semua. Nah, alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mohon dipimpin untuk teman-temannya agar berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yulia Murdiati Asma, Dewi Sekar, Atalia, Iva, Yunita, Eva Risma, Dia Suci, Vira Dwi, Monica Adela. Izin, Bu. Izin. Jadi yang tidak masuk satu orang ya. Ya. Anak-anak tadi malam belajar atau tidak untuk pembelajaran hari ini? Belajar. Ada yang belajar, ada yang tidak. Ayo, kita hari ini akan belajar apa? Ingat-ingat tadi belajar apa tadi malam? Tema 6. Bagus, masyarakat peduli Lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar makna dari proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap. Baik, ayo bersama-sama kita menyanyikan. 1, 2, 3. Tahukah kalian kita bisa hidup seperti ini berkat siapa? Berkat jasa siapa? Nah, dimulai dari perjuangan Indonesia melawan penjajah dari Belanda, lalu kemudian penjajahan dari Jepang, lalu ada dibom atom oleh Jepang, kemudian peristiwa Rengas Dengklok dan berlanjut ke penyusunan naskah proklamasi. Nah, itu semua dilakukan bersama-sama, artinya bergotong royong. Tidak mungkin kan para pahlawan itu sendirian atau berdua, pasti bersama-sama. Jadi kalau diartikan satu orang itu dinamakan tidak bergotong royong. Nah, perjuangan bangsa Indonesia ini terwujud secara resmi oleh Soekarno dan Hatta. Siapa sih Soekarno itu? Presiden Indonesia. Dan Hatta Wakil. penyusunan
Bapak Soekarno itu juga disebut Bapak Proklamator, Bapak Presiden pertama dan juga Proklamator Indonesia. Ada yang tahu makna proklamasi? Iya, Mbak Atalia, apa? Tanda terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi proklamasi itu tanda puncak dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dulu sebelum terbentuknya proklamasi, teks proklamasi, Indonesia itu belum merdeka, masih dijajah. Nah, setelah keluarnya makna teks proklamasi tadi, itu barulah Indonesia mulai merdeka dan dipresideni oleh Bapak Soekarno dan juga wakilnya Muhammad Hatta. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video untuk menambah wawasan dan juga materi Ibu pada pagi hari ini. Oke, simak baik-baik ya. Ya, jauh. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oke, jadi dari bacaan tersebut, yuk kita berhenti. Nah, dari video di atas kita dapat memahami makna dari proklamasi Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan bangsa Indonesia itu bangsa Indonesia para pejuang tidak memandang ras, suku, perbedaan agama dan status sosial. Nah, di dalam lingkungan itu tidak ada yang memandang tadi. Jadi ada yang memandang agama Kristen, ada yang non-Muslim dan sebagainya itu berkumpul menjadi satu untuk melawan penjajahan agar bisa mencapai tujuan yaitu kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan
lingkungan di Indonesia. Nah, Ibu akan memberikan contoh beberapa perilaku positif upaya untuk mempertahankan kemerdekaan bagi masyarakat, yaitu siswa, bagi masyarakat, dan lain-lain. Yang pertama itu menghormati orang lain. Jangan sampai kita bertengkar. Nanti akan terpecahnya persatuan Indonesia. Yang kedua, saling menghormati dan saling menghargai antar suku, antar agama. Meskipun kita berdampingan dengan orang yang tidak beragama sama kita, maksudnya itu, misal kita Muslim, nah tetangga kita Muslim, jangan dimusuhi. Kita harus saling menghormati, saling menghargai dan bertoleransi. Nah, saling mengembangkan rasa sosial, maksudnya itu rasa peduli kita. Kita sebagai masyarakat itu harus peduli sama untuk mempertahankan kemerdekaan tadi biar tidak berpecah belah. Rasa menjaga kebersamaan dan persatuan itu juga perlu. Lalu bermain dengan siapapun, kita tidak boleh membeda-bedakan dia kaya, dia miskin, dia jelek, dia cantik, dia ganteng. Itu tidak boleh. Sama-sama kita harus merangkul menjadi satu karena kita saudara persatuan Indonesia. Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok bagi kalian. Berapa orang? 2 kelompok ya. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian 2 kelompok. Jadi ini sama ini berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paham? Paham. 2 kelompok ya. Iya. Nah, sudah berbentuk kelompok. Nah, ini sesuai dengan petunjuk dan harus dikasih nama. Pokoknya kerjakan secara petunjuk di atas. Bisa dipaham? Bisa. Nah, Ibu akan memberikan waktu beberapa menit. Apabila ada yang kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Iya, Bu. Ibu tunggu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, Ibu minta tolong untuk ke depan mempresentasikan atau menunjukkan. Nah, yang pertama ini gambar apa, keterangannya apa, yang kedua ini Bapak IR Soekarno ini sedang apa, dan lain-lain. Bisa dipaham? Bu. Sudah selesai kan? Sudah. Mulai dari kelompoknya Mbak Atalia. Boleh dipresentasikan atau ditunjukkan kepada teman-teman. Ayo. Dimulai dari siapa? Mbak Yani, ayo. Yang pertama itu gambar menunjukkan peristiwa apa, Mbak Yani? Peristiwa kekalahan Jepang dengan sekutu yang diawali dengan dibomnya 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Bu. Oke, yang kedua itu gambar menunjukkan Pembacaan teks proklamasi oleh IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945. betul. Selanjutnya gambar ketiga.
Penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok agar golongan tua tidak terpengaruh dalam mempercepat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Baik, bagus. Ayo selanjutnya, Mbak Kiva, gambar apa itu? Pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradiningrat, Sumut, dan Trimurti. Bendera merah putih dijahit langsung oleh Fatmawati Soekarno. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Itu ada 3 gambar. Selanjutnya, ayo kelompoknya Mbak Risma. Pos silakan. Ayo, lembar kedua itu menunjukkan peristiwa apa? Ayo. Perjuangan melawan penjajah Belanda. Kedua itu Perjuangan melawan penjajah Jepang. selanjutnya yang terakhir gambar Penyusunan naskah proklamasi. Baik, tepuk tangan untuk kita hari ini. Boleh duduk, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anakku telah berkelompok dengan baik, berkelompok dengan hebat, dan juga kompak. Nah, sudah paham kan? Nah, selanjutnya Ibu akan mengasih lembar soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian sampai mana, paham sampai mana. Ini tuh lembarnya individu ya, jadi satu-satu, tidak berkelompok. Diisi dengan sebisa mungkin. Dikerjakan sendiri-sendiri, jika sudah boleh dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan di depan. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih ya anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Di pertemuan selanjutnya jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Kalau pagi jangan lupa sarapan. Terima kasih anak-anak semua telah mengikuti pelajaran Bu Elsa dengan baik, dengan semangat, dan juga kompak. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa. Untuk ketua kelasnya dimohon untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.